Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan suatu topik mengenai penyakit hipertensi. Sebelumnya, apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir dan para peserta yang telah hadir juga dan meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa dipahami, diterima, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum saya masuk ke dalam materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini perkenalkan, saya adalah Muhammad Lutfi Mandani, adalah mahasiswa magister dari Universitas Respati Indonesia dari kelas 36F. Nah, sesuai dengan topik tadi, kita akan membahas tentang hipertensi. Nah, hipertensi ini menjadi masalah kesehatan di seluruh belahan dunia dan sebagai salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler. Dan menurut data yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, hipertensi ini dan penyakit jantung itu menjadi penyebab kematian kedua setelah stroke. Dan hipertensi ini juga dijuluki sebagai silent killer atau sesuatu yang secara diam-diam dapat menyebabkan kematian mendadak pada para penderitanya. Dan kematian ini juga dapat terjadi akibat dampak dari hipertensi itu sendiri atau penyakit lain yang diawali oleh hipertensi. Oleh sebab itu, orang yang memiliki riwayat hipertensi diusahakan untuk melakukan kepatuhan dan mendisiplinkan diri terhadap makanan maupun gaya hidupnya. Hipertensi itu disebut juga tekanan darah tinggi, di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis atau jangka waktu yang lama. Penderita yang memiliki bacaan tekanan darah yang melebihi dari 140/90 saat beristirahat diperkirakan itu mempunyai keadaan darah yang tinggi. Untuk klasifikasi tekanan darah sendiri berdasarkan Kemenkes yang mengacu juga pada JNC 7 pada tahun 2003 mengatakan bahwa tekanan darah normal yaitu 120/80 ke bawah, dan untuk tekanan darah prehipertensi itu adalah 120 sampai 139/80 sampai 89. Sedangkan untuk hipertensi tingkat 1 yaitu ada 140 sampai 159/90 sampai 99. Sedangkan untuk hipertensi di tingkat 2 itu adalah tekanan darah yang melebihi dari 160/100. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang itu mengalami tekanan darah meningkat, yaitu biasanya untuk tekanan darah sistolik itu biasanya terus meningkat sampai usia 80 tahun, sedangkan untuk tekanan darah diastoliknya itu biasanya meningkat pada usia 55 sampai dengan 60 tahun. Kemudian baru dia berkurang secara perlahan. Untuk penyebabnya sendiri, hipertensi itu secara garis besar ada dua, yaitu secara primer maupun sekunder. Untuk hipertensi primer ini dia adalah hipertensi yang penyebabnya itu belum diketahui dan berbagai faktor juga diduga turut berperan sebagai penyebabnya. Biasanya itu seperti umur, stres, psikologis, dan keturunan. Dan sedangkan untuk hipertensi sekunder itu biasanya adalah hipertensi yang disebabkan akibat adanya penyakit lain. Dan di lapangan itu sekitar 5-10% itu diakibatkan karena penyakit ginjal, dan 1-2% lainnya itu akibat kelainan hormon atau penyalahgunaan alkohol.
Garam itu merupakan hal yang sangat sentral dalam menyebabkan hipertensi, dan berdasar penelitian juga hampir tidak ditemukan penyakit hipertensi ini pada golongan suku dengan asupan garam yang rendah atau minimal. Nah, selain di samping asupan makanan garam yang tinggi ini juga, salah satu faktor yang kemungkinan berpengaruh pada hipertensi itu adalah faktor lingkungan seperti resiko sosial, obesitas, kurang olahraga, dan juga dapat berpengaruh besar terhadap timbulnya hipertensi. Nah, untuk gejala hipertensi pada sebagian penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala. Nah, meskipun tidak menimbulkan gejala, secara tidak sengaja beberapa gejala itu dapat terjadi juga secara bersamaan, dan dipercaya itu berhubungan dengan tekanan darah yang tinggi, padahal belum tentu. Nah, dan gejala yang dimaksud itu seringnya adalah biasanya sakit kepala, perdarahan dari hidung, terus pusing, wajah kemerahan, dan kelelahan. Nah, dan untuk cara pengobatannya itu sendiri juga secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu secara farmakologis dan non-farmakologis. Untuk farmakologis yaitu dengan menggunakan obat-obatan antihipertensi. Nah, untuk pengobatan hipertensi ini nanti obatnya itu biasanya dapat bersifat jangka panjang dan bahkan dapat seumur hidup. Dan untuk pengobatan yang non farmakologisnya itu yaitu dengan cara mengatur pola makan, seperti makan makanan yang tidak mengandung garam berlebih atau asin itu, dan menghindari juga makanan kaleng, keju, dan lainnya. Selain itu juga dengan mengurangi makanan-makanan jeroan seperti hati, otak, usus, dan lain sebagainya. Selain mengatur pola makan, dapat juga dengan melakukan olahraga ringan dan teratur. Terus dapat juga dengan berhenti merokok, istirahat yang cukup, mengendalikan berat badan, dan periksa kesehatan secara teratur. Apabila tidak ditanggulangi dengan baik, maka tekanan darah tinggi akan berisiko menyebabkan penyakit degeneratif lain, seperti contohnya stroke atau kerusakan pembuluh darah, gagal jantung, dan retinohipertensi. Nah, jadi akibat hipertensi ini hipertensi ini kan tidak dapat diduga. Nah, maka saran saya itu diperlukan untuk perhatian dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi ini. Dan salah satu caranya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu dengan mengatur pola diet makan dan melakukan gaya hidup sehat. Nah, dan jangan lupakan juga tekanan darah ini hanya dapat diketahui dengan mengukurnya, bukan sekedar dengan keluhan atau perasaan yang seperti tadi, seperti pusing, sakit kepala, muka merah, atau kelelahan. Enggak. Itu tidak bisa ya dinilai tekanan darah hanya dari situ. Jadi perlu kita lakukan pemeriksaan. Nah, oleh karena itu memeriksakan tekanan darah ini sangat penting untuk mengendalikan si pembunuh diam-diam ini. Nah, caranya itu kita dapat dengan berkonsultasi langsung dengan dokter-dokter spesialis di rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Atau ya paling gampangnya kita dapat melakukan kontrol rutin ke puskesmas atau posyandu dan poswindu. Nah, demikianlah pembahasan mengenai hipertensi. Nah, untuk menutup pembahasan ini, saya ada sedikit pantun nih. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.